Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i dakhal jannah. Yang saya hormati Bapak PKI Masjid Nurul Iman, yang saya hormati Bapak Panimam dan Bapak Kepala Dusun dan seluruh para jamaah, di antaranya ibu-ibu para jamaah salat subuh, dan keistimewaan sekali ada 4 anak yang sedang remaja ini, ada 4 anaknya bisa 7 pun. Nah, di dunia berbahagia, marilah kita kembali mempersembahkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat hadir subuh pagi hari ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sekaligus mengisi acara pelaksanaan DNI Kecamatan Sita, di antaranya kegiatan safari sholat subuh berjamaah setiap ahadnya dari satu tempat ke tempat yang lain, khususnya tentu Kecamatan Sita. Insya Allah tahun 2024 nanti mungkin kita di luar Sita berarti kalau ada kerjasamanya, yaitu antaranya dapat DNI Kecamatan Barat, DNI Kecamatan Sita, DNI yang lainnya. Karena DNI kan bukan Sita kok, dari kabupaten sampai ke tempat kita. Jadi kalau kita kerjasama tidak ada salahnya untuk ada safari dan safari sebelum safari aslinya pada Ramadan. Hadirin yang berbahagia, kemudian daripada itu juga marilah kita mengucapkan selawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad yang insya Allah mendapat syafaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan terlewat. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita sudah berada di 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 26 November tahun 2023. 26 November. Insyaallah ya, di Jumat depan sudah masuk bulan yang terakhir tahun 2023, yaitu bulan 12. Maka kita akan masuk ke tahun yang berikutnya, tahun 2024. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa kita hidup ini menginginkan kasih sayang, sehingga orang berkeluarga pun yang sering disebutkan oleh penasihat pengantin maupun terutama sekali kepada pimpinan ataupun yang melakukan pernikahan, di antaranya bapak tua dan sebagainya, memberikan kata-kata nasihat kepada yang dinikahkan ini, yaitu yang sering disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi keharmonisan kekeluargaan itu, keharmonisan berumah tangga itu diantaranya adalah kasih dan sayang. Ibu-ibu kan pernah pacaran dulu gitu kan, kasih sayang, nah, jumpa di mana gitu. Kalau zaman dulu kan nggak pakai HP. Kalau zaman saya dulu lah, yang nggak zaman saya kali lah gitu. Kalau udah menyenangi seseorang itu nggak perlu dengan orang yang tengok bajunya terjemur di jemuran aja di kesenang gitu. Zaman dulu, zaman sekarang udah langsung PC. Nah, zaman lebih modern lagi tuh. Maka kadang akibat dari seperti itu Bu, Pak, kadang-kadang sebagian rumah tangganya belum ada setengah tahun udah amburadul. Ada yang 5 bulan nikah udah terbang sana Pak. Kenapa? Karena enak dengan mukanya terus. Ini akibatnya. Sebenarnya ada hikmahnya juga itu yang zaman dulu itu. Enggak jalan-jalan itu jadinya merasa ingin. Sekarang udah sebelum terjadi udah nengok. Walaupun luar negeri sana dia, itu akibatnya enak. Wah, jadinya udah. Siapa pun udah ngedolim ini mah. Saya itu kalau ceramah sini tiap hari tiap malam bapak pulang mati tidur. Somat sekali belum ceramah sini kalau tiap hari tiap malam. Ngantuk semua orang. Kenapa? Kalau udah tiap hari enak. Dan kalau Jokowi udah enak kita. Itu. Jadi kalau dia saja enak orang. Jadi makanya perlu ada ganti-gantian, pengalihan generasi. Imam Hatib diganti, jangan dia aja. Ketua APK diganti, jangan dia saja. Masyarakat kan banyak, kasih kesempatan sama yang lain. Masyarakat mau dia jangan sampai kiamat. Kadang-kadang keluarganya terus kalau bisa memimpin masyarakat apa bangga negara, itulah manusia nggak punya kemanusiaan. Kenapa? Merasa dia saja semua yang bisa. Makanya paling berbahaya kali Pak Bu, di antaranya kalau ada manusia yang mengatakan kalau nggak ada aku mana beres, itu yang menduakan Allah.
CCTV, pasang profil lagi, Anda dipantau oleh CCTV. Bukan kata Allah yang lebih hebat. Kan di sini juga bapaknya masuk kubur udah hilang semua. Tapi ketika pantau Allah sisi Allah, CCTV Allah lebih hebat sampai hari kiamat. Ini yang perlu. Gak ada hebatnya CCTV di masjid mana di apa itu di grosir dan sebagainya. Gak ada apa-apanya itu. Walaupun kadang-kadang dapat capek dicari habis modal 3 juta, yang curinya cuma 10 juta, apa gunanya? Hadirin yang berbahagia. Kalau kita ingin dikasihi, nah, maka tadi sudah saya bacakan ayat Al-Quran yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 292. Kalau kalian tengok, jangan bilang puasa dengan larang aja, enggak. Sebenarnya terlalu baik. Berarti nggak pernah baca Al-Quran. Maka saya nggak kadang kalau berbuah hati, saya nggak nyebutkan nama suratnya, nama ayatnya, enggak. Nama hadis bukan siapa mereka itu nggak ada urusan siapa mereka dia. Nggak percaya bukan orang beriman itu aja ya. Macam nggak pernah berartikan aja kita kadang-kadang. Ini siapa yang riwayatkan hadis ini? Oh di rumah. Yang nyampe bukan kadang bencong, main apa ini bencong. Kita nggak usah membahas ini lemah dan sebagainya. Kita terima akal kita kan ada. Akal kita berpikir oh ini betul, nggak betul nggak usah. Jadi siapapun orangnya maka Nabi maka sahabat mengatakan la tanzur ila man qala wa la tanzur ila man qala. Jangan kau perhatikan siapa yang berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan. Itu penting. Apa yang dikatakan itu perhatikan walaupun ayat jelas sekalipun harus perhatikan. Di presiden sekalipun kalau ayat dikatakan perhatikan, tidak ada gunanya presiden. Dalam pandangan Allah tentunya. Pada manusia gila hebat dia. Daripada orang ada apa-apanya itu. Kalau nggak perhatikan yang di bawah. Karena nggak ada di bawah. Karena asalnya dari bawah kita ini nggak ada langsung ke atas. Dan seperti ini juga bentuk-bentuk ini ya. Jangan bentuknya asalnya. Mudah-mudahan sama dengan elek. Hadirin yang berbahagia. Apa artinya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin itu? Kata Allah sesungguhnya aku menyukai menyenangi orang yang dua macam. Yang pertama suka taubat, yang kedua suka bersuci. Itu yang senangi Allah. Jadi kalau kita kalau ingin senangi Allah dua macam itu aja, gak banyak-banyak. Tadi saya bacakan hadis Nabi. Man ahabbani kana ma'idah dakhala jannah terani. Barang siapa cinta sama aku kelak bersamaku dalam surga, di dalam surga. Maka kalau cinta kita kepada Nabi sering baca selawat. Begitu baca selawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kawasan dan selanjutnya. Ini baca selawat aja malas. Tidur megap-megap dengan HP, bablas dulu. Makanya tuh Pak, kalau mau tidur itu paling tidak kata Nabi, khatam dulu Al-Quran 3 kali baru tidur. Saya tuh Pak, tunjuk tangan. Kan saya kasih lonceng baru buat berbagi. Saya sanggup, ini ada kelihatan tuh. Satu kali khatam Yasin dan punggung karma kira rasanya. Maksudnya bagaimana? Baca qul huwallahu 3 kali, suratul Ikhlas. Baru tidur, baru kepala, baru pindah, ayatul kursi dan sebagainya. Apa dia yang celek-celek ini baca terus, supaya jangan belajar nanti di sana. Itu serang aja kan enggak ada. Iya, baca ayatul kursi itu betul-betul dipenteng jadi kita. Jadi orang nggak sembrono. Wah, saya itu hebat nih katanya kan. Dipikir nggak apa
siang dosa, malam dosa, tiada hidup tanpa dosa. Ini berbahaya. Seharusnya kan hidup tuh tanpa hidup, tiada hidup tanpa mencari pahala gitu. Kalau zaman dulu kan orang begitu sering kalimatnya, lagi untuk hebat-hebatnya berolahraga. Mengolahraga kan masyarakat, memasyarakatkan olahraga. Kalau misalnya kita nggak gitu, memasyarakatkan sholat, mensolatkan masyarakat. Bagaimana mensolatkan masyarakat ini aja? Ninggal apa? Nih seperti ini. Berbalu bagaimana hebat ini. Anak saya itu berbalu. Nah ini yang dimaksudkan memasyarakatkan sholat. Tadi yang dikatakan oleh Bapak BKM tadi. Kadang-kadang katakan sunnah memang begitulah iman tuh. Masih lumayan tuh kadang-kadang. Pakai kadang-kadang gitu. Kalau 14 sekali terjadi kemuliaan. Sering bertaubat itulah dikehendaki oleh Allah SWT. Bermohon kepada Allah, ya Allah kenapa anakku begini ya Allah. Seorang ibu, seorang kepala desa, seorang kepala dusun, pemerintah sekalipun bermohon kepada Allah. Bagaimana ya Allah masyarakatku, bagaimana ya Allah rakyat yang pimpin. Sudah sekian tahun ya Allah gak ada perubahan. Apa yang harus mempertanggungjawabkan di hari kemudian? Itu bukan dikasih seorang pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, kata Nabi. Setiap kamu adalah pemimpin akan minta pertanggungjawaban apa yang kamu pimpin. Itu jangan enak-enak, nggak usah cari-cari gila-gila jelek. Ingat yang pemimpin itu. Sambung di akhirat. Siap tanggung jawab untuk keluarga, siap untuk yang masyarakat. Nah ini baru, kalau nggak usah, nyerah aja sekali. Daripada nanti ulang-ulang stres dan sebagainya. Saya terus terang aja. Ingat, sanggup untuk memimpin keluarga, satu memimpin masyarakat, lebih enggak. Apalagi yang lainnya masalah di kecamatan dan sebagainya itu. Itu kalau nggak kuat mental, nggak usah nyerah aja udah. Lebih dari 2 triliun berkali. Lebih hampir kan itu ngomong. Saya rasanya. Sabar Pak, sabar. Jadi kadang-kadang gitu, itu sedekah atau bukan karena Allah. Makanya saya siapapun jadi caleg-caleg, apa yang udah dikatakan di yang buat kelindah dan sebagainya itu dengan ini dan sebagainya kita menjawab. Mau berhasil atau enggak, tetap kita menjawab, tidak ada masalah. Mau jadi pemimpin atau tidak, tetap kita menjawab apa yang sudah diamanahkan, apa yang sudah diceritakan itu, yang sudah tuliskan itu di sepanduk jalan itu. Jangan ngomong toh. Nanti nggak dapat orang aku nggak itu, tapi ya itu nggak karena Allah namanya. Nggak bisa 100% ya 70%, nggak bisa 70% ya 35%, tetap ada. Jangan hilang terus. Itu bukan orang beriman namanya. Aku orang beriman kalau dia ada orang banyak di belakang terlalu untuk bersama. Hadirin yang berbahagia, kalau kita ingin kasih sayang Allah itu bertaubat selesai. Seorang ingin bertaubat, ya Allah bagaimana aku mendidik anakku tak berhasil ya Allah. Sudah sekian besarnya dia. Seorang pemimpin juga begitu. Kepala desa, BKM dan sebagainya, ya Allah aku sudah jadi BKM sekian tahun, tapi jamaahnya tetap tidak sebagaimana itu harapkan. Bermohon kepada Allah, Allah berikan petunjuk itu nanti. Percaya. Tapi kalau Allah nggak diopen, kan so hebat itu namanya. Seorang presiden ke open ke sama Allah lagi. Bukankah Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa? Kadang-kadang kan dibahas tuh. Kemanusiaan adil dan beradab, mana adilnya? Kadang-kadang nggak ketentuan. Namanya pemimpin, tapi nggak orang genah kalau Jawa juga. Ini yang harus dilakukan. Bertaubat, minta petunjuk kepada Allah, atau astagfirullahaladzim ya Allah. Apa yang harus dilakukan hari ini seterusnya? Seorang suami bertaubat, ya Allah, kenapa istriku banyak kali bangun subuh? Oh, kepada Allah. Ini kan istri soleh aku aja. Subuh bangun. Berpernah terpaksa nggak tahu lah saya. Tapi Pak, awak puji awak tampil. Awak puji awak jadi pikiran. Terserah kembali ke Allah. Ibu nggak salah seperti itu. Bapak juga begitu. Iya bukan nunggu. Awak kan jadi ikut jadi masih katakan nah. Kalau masih katakan belum. Maka tadi kan saya kata gitu. Kalau sudah jadi itu penuhi. Walaupun nggak dapat kursi di dalam DPR, tetap dilaksanakan janji itu. Akan pertanggungjawab di akhirat nanti. Jangan main-main. Makanya nggak usah nyerah aja sekarang. Hadirin yang berbahagia, yang kedua Allah menyukai orang yang suka suci bersih. Pas. Kenapa begitu? Karena Allah memahami Islam itu adalah Islam yang bersih. Sehingga kan banyak kita lihat kata-kata mutiara. Kebersihan sebagian daripada iman. Kan begitu kan? Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Betul. Kalau udah jorok kita jalan. Pertanyaannya Pak Bu, kenapa kita
terus terang saya. Makanya betul-betul Bu, nyuci pakaian sesuai dengan aturan Islam, mengurus diri sesuai dengan aturan Islam. Ini kadang-kadang gigi kan saya 33 tahun. Belajar, bagaimana menyebutkan ayat-ayat Al-Quran? Al-Quran itu harus bersih dia. Maka Nabi itu mengajarkan untuk bersugi, tapi bukan sugi-sugi jolok kita taruh di kantong, itu najis namanya, tak sah sembahyangnya. Sugi-sugi taruh di kantong, itu tidak kotor, najis itu. Nggak ada di dalam Islam kayak gitu. Sugi ada aturannya, yang tidak lagi dimasukkan ketika dia melaksanakan ibadah. Nah, itu kan kotor najis namanya. Jadi itu harus bersih penyebutan huruf, karena huruf Arab itu beda bacaan, beda arti. Contoh, kalau kita menyebutkan katanya kolbun, itu artinya hati. Tapi kalau kita gantikan huruf kop dengan huruf kaf, kalbun, anjing artinya. Jangan anggap enteng itu. Maka hati betul lidahnya tuh, jangan asal sebut aja. Ibu-ibu enak mencatat suaranya bulan hari Jumat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikul, bukan kok. Kul itu artinya makan. Kul artinya katakan. Kalau udah makan ya Muhammad Muhammad. Apa selain makan Muhammad? Wah, nggak punya Tuhan lagi. Misalnya juga Tuhan deh. Makanya dijaga. Kota. Begitu juga yang ajar kadang-kadang. Yang mana hayya ala sholah, yang mana hayya ala falah. Saya nggak baca dalam arti. Kalau hayya ala sholah hanya hari ke dada. Kalau yang hayya ala falah hanya di ujung mulut. Hayya ala falah. Itu dengaran. Dengan lagunya itu yang hebat, merinding orang mendekati, tapi ujung bacanya salah. Nggak ada artinya itu. Pertanggungjawaban bisa di akhirat nanti. Ini yang betul-betul. Ini kadang-kadang ada kakek-kakek ya aja. Kakek-kakek yang sadar diri lah dengan anak muda yang nggak mau tahu diri. Kadang-kadang saya nggak mau tahu diri. Udah tua, udah ikut aja. Kalau saya tampil lagi, ya aku ikut aja yang dua. Udah. Ini kalau kata gue kok mau aja kita berdoa lagi. Atau nggak takut nggak dengar suara dia sama orang. Bukan karena Allah itu lagi. Itu kan nggak mudah. Nggak peka Tuhan itu. Langsung aja gitu kenapa rupanya Allah nggak dengar. Itu kalau di dalam hati kita pun Allah dengar Quran mulai yang disebutkan. Ini kenapa kata-kata lagi takut kalian dengar orang? Karena Allah bukan, karena Allah itu karena orang. Kalau orang karena Allah nggak ada tulang Allah atau Bismillah gitu. Misal saya ajar kadang apapun nggak dibaca. Ajar toh aja ilmunya. Habis baca aja itu kan ada doanya, dibaca lah. Jangan ikut jalan TV, kita bukan orang TV. Oh TV nggak pakai Inna Allah itu iya, baca di situ, nggak usah kita itu. Kita baca lah Inna Allah malaikat. Apa artinya sungguhnya malaikat dan Allah itu berserah kepada Nabi. Itu dibaca kalau yang ajar itu. Ada diri yang ajar itu dengan sohibah. Dia pun nggak membaca selawat kata. Ini Pak, Bu, yang harus kita berubah. Jangan muka kita gini-gini aja. Bukan mukanya itu berubah dari manusia ke seperti ketek, enggak. Sifat kita ini harus kita berubah. Makanya saya sering mengajukan kepada kita ini. Di antaranya banyak anggota DMI, termasuk Muhammadiyah, Al-Wasliyah, apa-apa lain. Tapi yang ada kadang-kadang bala. Gue yang ngomong. Jadi mana orangnya? Yang lain-lain mana? Sebentar aja kurang maju. Kalau tepat nanti acaranya tempat nomor urutan dia baru dia datang. Kemudian dia sih juga kadang-kadang. Kalau mau tahu ayam ngapain? Lupa kalau nanti lo ayam penyet, ayam pencret, mah datang semua. Cucu-cucunya bawa. Nanti baik, Bismillah. Kan lumayan tahu bungkus kita. Hadirin yang berbahagia, itulah kalau kita suci itu sangat dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi Allah nggak suka kepada orang yang kotor. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, kata Allah. Sesungguhnya aku menyukai orang yang bertaubat dan suka bersuci bersih. Makanya kan rukun suci itu ada 5. Tahu rukun suci itu ada berapa? Ini makanya salat berjamaah itu paling tidak selama 24 jam itu ada sekali lah ke masjid. Jangan kosong terus. Kenapa pahalanya 27 berarti kali itu tadi itu ada bacanya. 27 kali kan pahalanya. Kalau di rumah cuma 1 nilainya. Kenapa begitu? Bedanya.
Kalau di rumah itu hitung semua. Ibu nggak ngerti rukun suci berapa perkara, gitu. Ibu nggak ngerti rukun sholat ada berapa, gitu. Ibu nggak ngerti fardu salat ada berapa, gitu. Ibu nggak ngerti berapa yang membinasakan salat, gitu. Semua itu. Tapi ketika sholat berjamaah tetap 27 kewajiban itu. Makanya diajak Pak, Bu, istrinya, anaknya supaya bersolat berjamaah seperti yang kata Bapak BKD, supaya rapi masjidnya. Masjid ini bukan pajangan aja untuk tampil aja, enggak. Kalau hanya untuk tampil sama dengan tetangga kita hadapnya, gitu. Banyak kali gitu. Ngomong itu baik, ngomong. Kita orang Islam nggak mau kayak gitu. Kita isi, kita aja anak kita, keluarga kita rasanya. Bukan cara Al-Quran mengatakan, anfusikum wa ahlikum nar. Ya Allah, ya wahai orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluarga pada api neraka. Itu kita jaga. Kalau anak kita nggak membaca neraka, nah kita ujuk, kita ajar dia. Begitu juga pemimpin. Kepala desa, kepala dusun, pemerintah, termasuk Jokowi ngajak masyarakat untuk jangan masuk ke neraka, kan gitu. Jangan untuk penjaga dia sendiri aja. Itu yang sebaiknya seorang pemimpin bertanggung jawab dunia dan akhirat. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang diamanahkan oleh Allah akan diminta bertanggung jawab menjaga kemudian. Enggak sembarangan. Oleh sebab itulah hadirin yang berbahagia, kita berusaha sekuat tenaga. Tadi Nabi mengatakan man ahabbani kana ma'ila khalal jannah. Siapa yang cinta sama aku, kata Nabi, kelak dia bersama aku di dalam surga. Kalau kita enggak cinta sama Nabi, walaupun seandainya kita masuk dalam surga, dia bersama Nabi. Kenapa enggak cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi itu saya baca sholawat. Jadi saya baca ya. Nah kan begitu. Jadi ibu-ibu mau dihiasi, baca sholawat dulu. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.